analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Paskali Sapriandi, NIM 171041646. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PA, Ibu Haji Aisyah SEMM, penguji 1 Nayun Utama SE, penguji 2 Maulana F. Rizal SEMM. Dalam seminar ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Pertama, latar belakang penelitian. Dinas Perhubungan berupaya mensejahterakan masyarakat umum akan perlunya sarana transportasi dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Dinas Perhubungan sebagai aparatur negara yang bertugas menjadi abdi masyarakat dalam melayani dan bekerja urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Instansi ini juga harus memberikan motivasi terhadap pegawainya untuk mempunyai perilaku yang mendorong kehidupan yang semangat, memungkinkan akan memenuhi kebutuhan pegawainya, contoh seperti bonus ataupun promosi, jabatan, tempat kerja yang layak dan nyaman. Maka biasa seseorang akan termotivasi untuk mendapatkan harapan perubahan dari sebuah kegiatan pelayanan aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewajiban merupakan bagian mendasar yang penting untuk menentukan terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik. Peningkatan pelayanan publik sangat terkait dengan motivasi kerja, sehingga menciptakan kinerja pegawai yang tinggi. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Manfaatnya bagi penulis, bagi akademik, dan seluruh masyarakat. Landasan teori MSDM yang terdiri dari tujuan manajemen sumber daya manusia, yang kedua motivasi kerja yang terdiri dari tujuan motivasi kerja, asas-asas motivasi kerja, aspek-aspek motivasi kerja, teori-teori motivasi kerja. Yang ketiga, kinerja karyawan yang terdiri dari tujuan penilaian kinerja karyawan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, karakteristik kinerja karyawan, indikator-indikator kinerja karyawan. Penelitian terdahulu, jurnal 1, judul Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Diskoperindak Kota Batu. Nama penulis Handiana Ariasti Loviana. Jurnal kedua, judul Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penulis Asral Firdaus. Jurnal yang ketiga, Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Plaza Foto di Bandar Lampung. Penulis Hujaimatul Fauziah dan Marsyata Ayu Ridho Tri Syapitra. Kerangka penelitian mengambil dari teori Zambar Ali, Nisar, dan Amir yang terdiri indikator gaji, bonus, promosi, perasaan aman memiliki pekerjaan, jaminan kesejahteraan, dan indikator YY yaitu kinerja karyawan yang teori dari Mangkunegara tahun 2007, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, komitmen kerja, dan kemandirian. Metode penelitian. Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah yaitu metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengambil sampel yang diperoleh dari satu populasi dengan kuesioner yang sebagai alat pengumpulan data yang dimana memberikan kebebasan objek penelitian untuk menjawab, kemudian diolah menggunakan dianalisis dan untuk mendapatkan informasi ilmiah yang dibalik angka-angka tersebut. Angka tersebut seperti jumlah karyawan, data-data lain yang menunjukkan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Objek penelitian ini yaitu pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu objek atau variasi yang terbentuk oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan
dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu variabel independen dan variabel kerja atau dependent. Teknik pengumpulan data yaitu data primer yang terdiri dari observasi. Observasi itu dari observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan langsung. Yang kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang membuat sejumlah daftar pertanyaan dan disebarkan kepada responden. Yang data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di kantor maupun di website internet. Teknik pengumpulan dan analisis data yaitu satu, analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini mengetahui motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada pegawai dinas perhubungan dan memusatkan pada unsur-unsur rata atau MEAN. Uji validasi yang kedua yaitu pernyataan yang diukur dalam kuesioner dengan menghitung nilai-nilai total dari tiap indikator per variabel. Yang ketiga, uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan pada pengertian bahwa instrumen cukup dipercaya akan alat yang digunakan untuk mengukur pertanyaan kuesioner yang mempengaruhi indikator-indikator dari variabel dan konstruksi. Yang keempat, analisis regresi linear, yaitu penelitian ini menggunakan linear sederhana yang suatu alat dapat mengukur dalam sebuah penelitian yang mengetahui pengukuran pengaruh antara variabel bebas dan variabel Y. Yang uji T itu mengetahui pengaruh dari nilai variabel bebas X dan dihasilkan dalam regresi secara individu apakah memiliki pengaruh secara signifikan dari nilai variabel Y. Sekian dan terima kasih. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Pak Skalis atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, Pak Nayun Untung Utama SMMM, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri atas kesempatan berikan kepada saya. Ya, Pak. Saudara Paskalis. Ya, Pak, Paskalis. Kedengaran suara saya? Dengar, Pak, dengar. Oke. Ini data yang mau kamu tonjolkan, tampilkan ini datanya tahun 2017 sampai 2019 atau tahun 2018 sampai 2020? Dari data 2017 sampai 2020, Pak. Soalnya data 2021 itu belum ada yang keluar dari Disub provinsi. Gimana? Pegawainya. 18-19-20. Nah, berarti kalau 2018 sampai 2020 berarti yang penamaan tabel di atas itu tahun 2018 sampai 2020. Yang benar yang mana? Yang mana yang benar nih? Dari 2018 sampai 2020, Pak. Nah, berarti betul kan yang di atas tuh ya, yang ada di tabel satu-satu tuh ya? Ya, data jumlah pegawai ya, Pak. Nah, itu jumlah sebenarnya tahun 2000 jumlah akhir ini tahun 2019 itu berapa jumlah akhirnya itu? 79. Dari mana dapat 79? Dijumlahkan, Pak, data-data pegawai itu, Pak. Kan penambahan. Coba kamu lihat tabel satu-satu tuh. Baca tabel. Oh ya, Pak. 75 orang, Pak. Jadi berapa? Jadi 75.
Ya, yang akhirnya Akhirnya yang awalnya tahun 2020 ini 75 juga. akhirnya Yang masuk. masuk Yang ada masuk. berapa masuk? Masuk ini dari tahun 2020 enggak ada, Pak, keluar, Pak. Masuk pun keluar pun enggak ada. Enggak ada. Masuk Yang tahun tahun 2019 ya yang masuk, Pak, 5 orang. berapa? 5 orang jadi 79 totalnya. Hah? 16 ke? Pinter. 5 tambah 5 kok itu 79. Kan dari tahun Pakai kalkulator. 2018 totalnya kan 75 orang. Ya. Awalnya dari 75 masuk 5 orang. Jadi berapa? Akhirnya Salah, Pak. 80 sebenarnya, Pak. Lalu Iya, iya. turun ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Salah, Pak. Berarti tahun 2020 awalnya Awalnya 80. 80 ya. Ya, Kemudian ini biasanya ya, ini ada narasi di atas ini kan sila tabel 1 itu penulis masuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul analisis pengaruh motivasi kerja ya. ya. Biasanya itu yang itu di bawah sekali. Yang ditampilkan itu adalah misalnya untuk melihat jumlah pegawai pada kantor dinas provinsi, tampilkan itu dibuat narasinya. Kemudian juga untuk melihat apa namanya jumlah pegawai PNS berdasarkan pendidikan, tampilkan. Nah, baru di bawahnya baru penjelasan, baru informasi latar permasalahan nih, Pak. ya, baru misalnya demikian. Demikian dari latar belakang di atas penulis mengangkat penelitian dengan judul analisis pengaruh motivasi kerja. Iya, Pak. enggak selesai juga. Ya. Ya, jadi gitu biasanya gitu ya. Jadi tampilkan dulu rata-rata pendukungnya. Kemudian yang ini nih bagian bawah sekali nih. Oh, yang dari ini, Pak. Demikian penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul analisis. Oh ya. Di bawah sekali itu. Ya, biasa di atas rumus masalah ya. Ya, Pak. Ke saya, Pak. Jadi populasinya ada berapa populasinya? Populasinya, Pak, dari kita ngomong soal aja misalkan. berkenaan dengan mata populasi yang masih aktif, Pak, masih aktif bekerja, jadi totalnya itu oh iya, Pak, revisi ini, Pak, 75 orang, sebenarnya 80 orang, Pak, populasinya, semua orang. Populasi 80. Dari Ya. 80 populasi itu berapa yang kamu ambil sebagai responden? Sebagai responden itu di sini nih saya nih penelitian ini semuanya, Pak, 80 orang. Itu metode apa namanya itu? Metode sampling, Pak. Kalau kamu ambil 80-nya populasi sama dengan sampel gitu ya. Ya. Kalau kamu ambil semua itu namanya metode apa itu? Itu dia. Ya. Enggak ada jaringannya. Ada Pak. Ada. Jadi bingung. Waktu Bapak dulu katanya Kuantitatif, Pak. Kuantitatif katanya. Kuantitatif Pak. Ya Bapak suruh dibaca teori. Nanti baca teori ya dari Pak Adi, Pak Adi kan? Atau dari Buka metode penelitian. dari Pak ini Pak Eri mungkin metode penelitian ya. Buka metode penelitian, betul. Baca ya. Ya, Pak. Metode penarikan sampel. Kalau semua populasi yang disampel itu namanya apa? Nah, ya. Tunggu dijawab berari dia tak ada jawab Pak. Ya, tolong lihat ya. Ya, Pak, betul. Oke, kemudian saya lihat ini di belakang ini masalah ini apa namanya daftar pustaka. Daftar pustaka ini kamu buat yang konsisten ya. Ya, Pak.
Maksud saya konsistennya gini. Kalau namanya kamu balik ya balik semua. Kalau enggak ya enggak. Macam ini nih, Ari Kunto Suharsimi. Biasanya kan itu adalah nama asli kan Suharmi Ari Kunto. Kamu balik ini. Dibalik Tapi yang berarti ini enggak Suharmi balik. Ari Kunto. Ya, enggak Ari betul dah kamu balik nih Ari Kunto Suharsimi. Iya, Pak. Yang bawah ini Sumamora. Mesti kamu balik juga Sumamora Henry, ya kan? Iya, Pak. Jadi konsisten dalam penulisan ini dalam penulisan kata pustaka. Ya gitu ya. Iya, Pak. Ya, mungkinnya itu aja Pak Eri bilang saya jangan usah lama-lama, kita sholat dulu katanya. Ya udah puasa aja. Maulana lo kali. Oh, Maulana ya? Oh, ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Nayun Untung Utama SMM untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga saran-sarannya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab oleh Bapak Maulana Filani Rizal SMM. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Pas Kalis, Iya, Pak. suara saya kedengaran jelas nggak Pas Kalis? Jelas, Pak, jelas. Ya, sebenarnya tadi saya mau bertanya seperti apa yang sudah ditanyakan sama Pak Nayun ya. Cuma Iya, Pak. saya mau pertegas sekali lagi untuk jumlah pegawai di Dishub Provinsi Kalbar ini. Tadi kamu bilang berapa? Dari sini, Pak, 75 orang. Saya salah penambahan, jadi kan 80 sebenarnya. Iya, 80 atau 79? Salah, Pak, tadi, Pak. Salah penambahan, Pak. Salah ngetik. Iya. Jadi Ya. nanti di halaman 6 di tabel 1.2 itu kan kalau saya hitung itu D2, S1, D4, D3, SMA, SMK, SMP sampai SD Iya, Pak. itu 9 orang dia. 9. 79 ya kan? Iya. Nah, sedangkan tadi kata kamu ada penambahan sehingga total pegawainya itu jadi 80 pegawai. Ya kan? Iya. Nah, berarti nanti di situ nanti tinggal kamu sesuaikan aja di S2 itu kan di situ ada 9 orang, S1 ada 25 orang, D4, D3, SLTA, SMK, SMP sama SD. Nah, itu kalau misalnya memang benar 80 pegawai, berarti berdasarkan pendidikannya juga disesuaikan harus sama 80 juga. Iya, Pak. Ya kan? Saya ngulang Karena lagi. kalau saya hitung, ya karena saya hitung berdasarkan pendidikan jumlah pegawainya itu masih 79. Sedangkan kamu bilang tadi kan ada 80 pegawai. Nah, itu Mas Kalis ya. Iya, Pak. Terus yang kedua, nah itu juga yang kedua halaman 28 populasi ya. Populasi ya. Karena populasinya 80 berarti harus dirubah di bab 3, berarti populasi yang diambil itu ya sebanyak 80 pegawai juga. Ya kan? Iya, Pak. Nah, terus berikutnya sampel. Nah, ini sampel ini nanti kamu jelaskan lagi ya, dipertegas gitu. Misalnya menggunakan metode apa gitu. Jadi supaya misalnya sekian, misalnya kamu bilang, oh saya sampelnya sekian, angkanya sekian, berdasarkan teori dan metodenya gitu. Kalau ini kan dia masih sifatnya umum saja nih, hanya sifatnya ya, Pak. Menurut Sugiono sampel adalah sebagian dari populasi. Menurut Nazir sampel merupakan bagian dari populasi. Habis itu langsung kamu masuk ke pembahasan, akan tetapi dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sumber data sebanyak 75 orang. Jadi menurut saya lebih bagusnya kamu pertegas lagi ya, metode yang kamu ambil itu apa gitu. Dan menentukan sampel ini banyak teori yang bisa dipakai ya. Ya, Pak. Tinggal kamu sesuaikan dengan kebutuhan skripsi kamu ini. Kira-kira nanti teori siapa yang pas itu bisa kamu pakai untuk menarik sampelnya.
Ya, Pak. Ya, Dalam makanya harus kesempatan banyak ini saya ingin mengucapkan referensi. terima kasih kepada PA Nah, yang berikutnya pertama telah membuat STMM, penguji 1 Bu Haji Aisyah STMM, penguji 2 Nina Oktaviani STMM. Dalam seminar ini ada beberapa poin yang akan saya ya sampaikan. nanti Langsung saja. yang berikutnya ini saya lima contoh ya. Untuk penulis itu Penulis. lagi, Ya, Pak. misalnya ada analisis regresi linier sederhana. Liniernya itu nggak usah terlalu banyak kayaknya, cukup satu aja. Langsung saja pada bab Satu ya, Pak. di pendahuluan. Pertama itu latar belakang. Latar belakang Ya, penelitian kita lihat Mas saya Danang ya. itu Ya, Pak. sebagai manusia berperan penting sebagai calon promotor. Nah, oke, mungkin itu saja ya Mas Kalis ya. Tadi juga udah cukup banyak ditanya sama Pak Mayun. Saya hanya melengkapi lagi, nanti selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Isa. Ya, Ya, Pak. Makasih, Pak. ya. Terima kasih. Disiplin kerja memainkan peran penting dalam kinerja organisasi dan kinerja semua karyawan. Dikutip dari Sutrisno dalam ST tahun 2020. Disiplin akan berjalan dengan baik jika instansi mensosialisasikan dan mengingatkan aturan atau menginformasikan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Jika aturan tersebut diterapkan dengan benar dan berkelanjutan, maka akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam perilaku karyawan dan membantu pencapaian kinerja karyawan sesuai dengan yang diharapkan. Mas Kalis bisa Pada kantor Samsat Kabupaten Sanggau merupakan kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan Agak putus-putus, Bu, daerah, suaranya. Kabupaten Sanggau. Ini kamu di mana? Ada suara yang masuk, suara lain di sini nih. Coba kamu bisa pindah tempat dulu nggak? Menunjang kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan pendapatan Ada daerah, suara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Iya, Bu. Sanggau Iya, Bu. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, Bu. Sudah. Oke, baik. Langsung dilanjutkan oleh Bu Aisyah ya, selaku pembimbing. Silakan ini. Ya, baik, terima kasih Bu Putih. Pak Kalis, Ya, Bu. tadi yang jumlah populasi 80 itu kamu betul kan ya? Ya, Bu. Jadi yang Maulana Pak itu kamu betul kan? Kemudian coba kamu buka halaman, kamu pegang proposalnya. Ya, udah, Bu. Sudah. Ya, kamu buka halaman 7. Halaman 7. Ya. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Coba kamu baca tuh tujuan penelitianmu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang memotivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengetahui faktor Apa saja yang memotivasi? Nah, kan kamu judul kamu apa? Analisis, Bu. Analisis apa? Analisis pengaruh. Pengaruh kan? Kenapa pula kamu apa? Disesuaikan dengan judulnya Ya, Bu. dan sesuaikan dengan rumusan masalah kan? Ya, apa Ya, Bu. harusnya? Harusnya apa? Untuk tujuan penelitian untuk mengetahui Analisis pengaruh jangan pakai motivasi analisis lagi. pengaruh. Nah, langsung pengaruh ya. Ya, Bu. Nah, pengaruh motivasi. Kemudian nanti ya di landasan teori kamu buka halaman 14 salah satu contohnya. Sudah, Bu. Nah, Ibu kita nyindirkan Malaysia. itu kan kamu yang di atas sudah betul kamu ngutipnya. Ada asas motivasi. Ini kamu aspek motivasi menurut Tosi dan Carol itu kan? Ya, ya, Bu. Itu kan banyak tuh, ngapa pula kau ketiknya tetap 2 spasi? Oh, ya, Bu. Betul kan ya? Saya betul-betulkannya, saya tidak bertanya, saya kan udah tahu lah. Nah, nanti kamu cek ya,
Ya, Bu. Kamu cek yang teori-teori itu, kayaknya ada halaman 17 juga kan. Jadi kamu nih yang saya suruh perbaiki, enggak semuanya kamu perbaiki. 17. Oh ya, spasinya juga, Bu. Tuh. Kemudian kamu linear regresi sederhana. Yang biasa sederhana, teman-teman. Sudah, Bu. Nah, oke. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Ya. Ya, Bu. Nah, kamu perbaiki yang tadi yang juga dari Pak Nayun, dari Pak itu ya. Paulana. Ini bukan dia yang salah. Kabel tadi sudah dibetulkan. Kamu bisa tambah satu tabel lagi, nak? Di Satu tambah lagi. Bab 1. Iya. Ya, kalau mau lihat motivasi, kan? Ya, Bu. Kamu harusnya tambah satu tabel minimal nih, tambahnya nih, untuk menghitung tingkat absensi. Menghitung tingkat absensi, Bu. Ini kan kamu hanya cuman data pegawai keluar masuk. Iya, LTO itu nggak kamu hitung, kan? Ya, Bu. Oh. Ya, coba kamu cari ya, kamu hitung tingkat absensi 3 tahun terakhir. Ya, Bu. Nah, itu karena itu salah satu indikator motivasinya rendah kalau dulu sering izin. Ya. Itu kan? Ya, Bu. Pura-pura sakit. Nah, itu banyak yang namanya manusia itu. Dia tidak sakit, dia pura-pura sakit karena dia malas. Ya. Ya, Bu. Tambahkan satu tabel itu ya, tingkat absensi. Ya, Bu. Oke. Oke ya, Nina. Itu saya kira cukup dari saya. Saya bagikan. Baik, terima kasih Bu Aisyah, Pak Maulana dan Pak Nayun atas masukan-masukan yang diberikan. Tunggu sebentar ya, Pak Skalis ya. Ya, Bu. Ya, tunggu sebentar ya. Baik, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 April 2021, telah diselenggarakan seminar outline skripsi atas nama Paskalis Apriyandi dengan nomor mahasiswa 171041643 jurusan manajemen. Dengan judul outline skripsi, analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Tim seminar sepakat bahwa judul tersebut diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Nah, oleh karena itu, silakan mengumpulkan revisi di jurusan manajemen selambat-lambatnya pada tanggal 6 Mei 2021. 2 minggu dari sekarang ya, Pak Skalis ya. Ya, Bu. 2 minggu. Oke, baik. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah jelas, seminar hari ini saya tutup. Terima kasih Pak Skalis atas presentasinya dan semoga sukses ya. Selamat siang, boleh meningkat. Siang, Bu. Sekarang Dengan sampel teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik menggunakan simple random sampling, yaitu menurut Biomo pada tahun 2014. Simple random sampling yaitu simple sederhana karena pengambilan sampel dari populasi